Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu latihan soal bab 4, gerak dan gaya. Lebih tepatnya part 1 tentang gerak. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 1. Ketika kita naik kereta api dan melihat keluar jendela, seolah-olah pohon yang kita lihat itu bergerak ke arah belakang. Peristiwa tersebut termasuk gerak A. Gerak nyata, B. Gerak abnormal, C. Gerak semu, D. Gerak normal. Jawabannya C. Gerak semu. Gerak semu sebenarnya bendanya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Jawaban A, B, dan D salah. Perhatikan gambar berikut. Gambar anak menendang bola di atas termasuk jenis gerak A. Gerak lurus, B. Gerak melengkung, C. Gerak melingkar, D. Gerak parabola. Jawabannya D. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya seperti gerakan menendang bola, melempar bola basket, dan gerakan peluru meriam. Gerak lurus merupakan lintasannya berbentuk garis lurus. Sedangkan gerak melengkung itu tidak ada jenis gerak melengkung pada materi gerak. Dan gerak melingkar merupakan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Soal nomor 3. Pak Joko mudik dari Jakarta ke Semarang berangkat pukul 07.00 dan sampai di Semarang pukul 12.00. Jika kecepatan rata-rata Pak Joko mengendarai mobil adalah 100 km per jam, berapa jarak antara Jakarta dan Semarang? A. 400 km, B. 450 km, C. 500 km, D. 550 km. Jawabannya C. 500 km. Diketahui V sama dengan 100 km per jam, T sama dengan 5 jam. Ditanya S. Jawab V sama dengan S per T. Nah, dengan menggunakan segitiga ajaib, maka diperoleh S sama dengan V kali T. Maka S sama dengan 100 kali 5 dan diperoleh S sama dengan 500 km. Soal nomor 4. Sebuah truk mula-mula diam. 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Percepatan truk tersebut adalah A. 1 meter per sekon kuadrat, B. 2 meter per sekon kuadrat, C. 3 meter per sekon kuadrat, D. 4 meter per sekon kuadrat. Jawabannya B. 2 meter per sekon kuadrat. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, V1 sama dengan 10 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Ditanya A. Jawab A sama dengan delta V per delta T, A sama dengan V1 min V0 per delta T, A sama dengan 10 min 0 per 5, maka A sama dengan 10 per 5. Dan didapatkan hasil A atau percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 5.
Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan grafik antara A. Grafik V dan T GLB, B. Grafik S dan T GLB, C. Grafik V dan T GLBB, D. Grafik S dan T GLBB. Jawabannya A. Grafik V dan T GLB. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan grafik antara A. Grafik V dan T GLBB dipercepat, B. Grafik S dan T GLBB dipercepat, C. Grafik V dan T GLBB diperlambat, D. Grafik S dan T GLBB diperlambat. Jawabannya D. Grafik S dan T GLBB diperlambat. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan tiker timer A. GLB, B. GLBB dipercepat, C. GLBB diperlambat, D. GLBB konstan. Jawabannya B. GLBB dipercepat. Soal nomor 8. Seseorang mengendarai motor dengan kecepatan 50 meter per sekon. Oleh karena suatu hal, orang tersebut mengerem motornya dengan perlambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat selama 3 detik. Berapakah kecepatan akhir motor tersebut setelah dilakukan pengereman? A. 20 meter, B. 25 meter, C. 30 meter, D. 35 meter. Jawabannya A. 20 meter. Diketahui V0 sama dengan 50 meter per sekon, A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 3 sekon. Ditanya VT. Jawab VT sama dengan V0 min AT. Nah, kali ini dikurangi karena terjadi perlambatan. VT sama dengan 50 min 10 kali 3. VT sama dengan 50 min 30, maka VT sama dengan 20 meter per sekon. Soal nomor 9. Sebuah motor balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 50 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam jarak 80 meter. Jarak total yang telah ditempuh oleh motor tersebut sampai akhirnya berhenti adalah A. 125 meter, B. 250 meter, C. 500 meter, D. 750 meter. Jawabannya A. 125 meter. Diketahui V0 sama dengan 50 meter per sekon, VT sama dengan 30 meter per sekon, dan S sama dengan 80 meter. Ditanya S. Jawab VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. 30 kuadrat sama dengan 50 kuadrat min 2 kali A kali 80. 900 sama dengan 2500 min 160A. Nah, pindah ruas menjadi 160A sama dengan 1600. A sama dengan 1600 per 160, maka diperoleh A sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jarak ketika motor direm sampai berhenti. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, di sini
karena perlambatannya sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat, maka kita mencari jarak ketika motor tersebut direm sampai berhenti. Maka karena sampai berhenti, maka kita anggap VT-nya sama dengan 0. 0 kuadrat sama dengan 50 kuadrat min 2 kali 10 kali S. 0 sama dengan 2500 min 20S. Pindah ruas, 20S sama dengan 2500. S sama dengan 2500 per 20. Maka diperoleh S atau jarak motor sampai berhenti ialah 125 meter. Soal nomor 10. Suatu benda dikatakan bergerak apabila A. Jarak benda tidak berubah terhadap benda lain. B. Kedudukan benda berubah terhadap benda lain. C. Jarak benda kadang berubah, kadang tetap terhadap benda lain. D. Kedudukan benda tetap terhadap benda lain. Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.